Anak yang terluka dalam diri orang tua. Tidak jarang dalam sesi konsultasi orang tua saat mengadukan anaknya yang dirasa bermasalah menjadi sesi peperangan antara kedua orang tua. 1. Saling menyalahkan. 2. Saling mengungkit dosa-dosa atau kesalahan pasangan. 3. Mengungkapkan segala kekecewaan atau kemarahan terhadap pasangan. 4. Dan lain-lain dan seterusnya. Di awal saya biarkan sengaja. Buat apa? Supaya timbunan emosi yang selama ini mungkin tertahan dalam diri masing-masing pasangan ini bisa keluar semua. Sehingga di ujungnya mereka lelah, tapi mereka kemudian biasanya menyadari. Kira-kira dengan kondisi emosi orang tua seperti ini, salah tidak kalau yang muncul bukanlah anak yang manis, anak hebat yang menjadi harapan semua orang tua? Yang muncul justru monster. Macam-macam bentuknya. Ada anak yang berulang kali sakit fisik, keluar masuk rumah sakit, harus menelan bermacam obat bertahun-tahun. Didiagnosa bipolar lah, depresi, halusinasi, sampai dengan gangguan jiwa. Sulit untuk fokus dan konsentrasi, sehingga tampak bodoh dan berulang kali tidak naik kelas atau pindah sekolah, padahal IQ-nya bagus. Ada yang mogok sekolah atau kuliah. Menghabiskan harta orang tua dengan permintaannya macam-macam, berbohong, mencuri, minta dengan paksa seakan-akan tidak paham kondisi orang tua. Kalau tidak dituruti, mengancam bunuh diri dan sudah dilakukan. Misalkan dengan mengiris nadi, loncat dari gedung bertingkat, minum puluhan obat sekaligus gantung diri. Lari ke game, judi online dan seks bebas, narkoba, mukulin orang lain, buat gaduh atau masalah di medsos atau dengan orang lain. Menjadi gay, lesbian, transgender. Bila diteruskan, daftar ini bisa menjadi panjang, sahabat. Yang lebih sedih adalah sikap orang tua yang mudah sekali menerima resep obat dan mengobati anak hanya dengan melihat gejala-gejala di anak ini dan kemudian membiarkan anak minum obat bertahun-tahun. Padahal semua gejala yang dimunculkan anak ini hanyalah simptom belaka alias kumpulan gejala. Seandainya mau saja lebih sabar untuk menggali dan mengkorek lebih dalam lagi di balik semua simptom yang dimunculkan anak ini, tampak kok di mana akarnya. Sebaliknya, saat kedua orang tua sadar dan mau bekerja sama sepenuhnya untuk kesembuhan anak ini, atau mereka mau berubah, anak pun dengan sendirinya berubah perilakunya dan bisa berhenti pula minum obat. Karena kebanyakan akar dari masalah anak ini adalah akibat perlakuan kurang tepat dari kedua orang tuanya. Di titik ini, gantian orang tua yang tidak terima. Biasanya yang lebih besar lagi tidak terimanya adalah para kaum bapak. Tidak heran kalau diminta datang berdua suami istri saat kasus anak, jarang banget para bapak ini mau hadir. Alasan sibuk lah, belum sempat lah. Bahkan ada yang terang-terangan menolak. Alasan mereka, beresin saja anaknya, bukan kaminya. Kalau sudah demikian, jangan harap terjadi perubahan atau kesembuhan paripurna secara mental pada diri anak. Karena anak memiliki 2 baterai kasih dalam dirinya. 1 baterai diisi oleh bapak dan 1 baterai diisi oleh ibu. Salah satu baterai kasih ini kosong atau terisi sebagian saja sudah menimbulkan masalah. Apalagi kalau kedua baterai kasih ini kosong. Maka semua gangguan perilaku, mental, fisik di atas adalah merupakan indikasi penting atas kosongnya baterai kasih dari kedua orang tua ini. Orang tua dalam hal ini juga tidak bisa disalahkan. Saat anaknya kini bermasalah, sebenarnya lahir dan dibesarkan dari kedua orang tua yang juga bermasalah. Nah, kenapa orang tua bermasalah?
karena dia dulu juga dibesarkan oleh orang tua yang juga bermasalah. Begitu seterusnya ke atas. Dan kalau mata rantai ini tidak diputus, akan berlanjut terus ke anak-anak kita, kemudian cucu kita, cicit, dan seterusnya. Maka tanggung jawab perubahan seharusnya berada di pundak kita sebagai orang tua. Tidak perlu merasa tersudut atau merasa disalahkan. Tetapi dihadirkan anak-anak seperti ini adalah mengandung pesan cinta. Bahwa bisa jadi Anda dulu juga sebagai korban dari kedua orang tua. Mungkin masih memiliki unfinished business di dalam diri Anda sendiri. Ada sosok anak terluka yang butuh diperhatikan dalam diri Anda saat ini. Luka ini perlu dikenali, dirawat untuk disembuhkan. Jangan sampai luka ini yang mengandung emosi, ia memberi makan pada monster-monster di dalam diri anak-anak kita selanjutnya. Jika luka ini sudah dirawat dan disembuhkan, maka yang hadir selanjutnya adalah cinta. Cinta adalah ekspresi murni yang secara natural hadir pada diri seorang hamba Tuhan yang diciptakan oleh Tuhan yang penuh cinta pula. Cinta ini baru hadir dan menyeruak saat tabir kegelapan dalam diri manusia akibat luka-luka batin di masa lalu ini berhasil disingkirkan. Maka saat orang tua disembuhkan, ia pun mampu memberikan cintanya pada anak-anaknya selanjutnya. Monster pun akan lenyap pergi digantikan malaikat-malaikat kecil dengan mata beningnya. Dengan keindahan jiwanya, refleksi Tuhan yang hadir sepenuhnya dalam dirinya. Sahabat yang bernama orang tua, sadarlah untuk merawat luka dari masa lalu bukanlah aib atau sebentuk kegagalan, tapi justru sebentuk kesadaran. Kesadaran akan Tuhan di dalam diri. Ciptakan dunia yang lebih damai bersama diri, pasangan, dan anak-anak kita. Berangkat dari diri kita sendiri saat ini. Yuk saya temani prosesnya. Salam sayang selalu, Sinta.